Belajar ikhlas dari Hotman Paris. Ini dua senior-senior sudah kasih, tapi saya singkat aja. Dalam sejarah karir saya, inilah contoh surat permohonan dan atau sejenis gugatan yang paling mengambang. Yang digugat apa? Yang dibahas bansos. 90% isi dari permohonan itu adalah tentang bansos. Dan itu bisa dijawab dengan satu kalimat. Bansos itu adalah sah sesuai dengan peraturan. Dan MK tidak punya kewenangan menilai bansos. Jadi permohonan dari 01 ini sebenarnya cukup dijawab oleh satu paragraf. Satu paragraf aja. Karena yang lainnya hanya ngoceh-ngocehan, ngoceh sana sini, ya. Hanya satu, bansos itu adalah sah sesuai dengan undang-undang. Karena kalau tidak sah, KPK udah turun. Ya, 90% surat permohonan itu memakai alasan bansos. Jawabannya hanya satu, bansos adalah sah, dan oleh karenanya jawaban kamu permohonan kamu ngoceh lagi, ngoceh dan cengeng. Udah. Ya, terima kasih. Tadi kami sudah mendengarkan penjelasan dari jawaban dari termohon maupun pihak terkait. Ada beberapa hal yang memang perlu kami sampaikan, bahwa yang pertama, ini banyak jadi salah tafsir ya. Kalau kami di 01, kami tidak membahas tentang TSM, tapi kami membahas tentang jauh lebih tinggi daripada TSM, yaitu pengkhianatan konstitusi, pelanggaran azas tentang pemilu, azas bebas, jujur, dan adil. Itu yang kita bahas. Jadi kalau tadi dijawabnya tentang TSM, mungkin agak kurang lengkap membacanya, karena kami tidak menggunakan istilah itu dalam permohonan kami. Dan kedua, kalau tadi disampaikan tentang tidak menyandingkan hasil, ya tentunya tidak perlu. Karena yang seperti sebelum sudah kami katakan, kami membahas tentang prosesnya. Jadi prosesnya bermasalah, sehingga hasilnya apapun hasilnya tidak perlu kita sebutkan, karena prosesnya sudah bermasalah. Lalu selanjutnya tentang kenapa tidak pernah kita membuat komplain terhadap pencalonan Gibran. Nah, ini salah lagi nih. Mungkin juga membacanya juga kurang lengkap. Kami sudah mengajukan keberatan, baik itu ke KPU maupun itu ke Bawaslu, dan kami punya buktinya. Dan bukti itu kami ajukan di MK, masuk dalam daftar bukti kami. Sehingga ini kesalahan yang cukup fatal. Dan kami juga baru tahu tadi bahwa yang mengajukan komplain itu tidak hanya kami, ternyata banyak sekali masyarakat juga mengajukan. Artinya ini masalah serius yang tidak ditanggapin KPU. Seharusnya termohon menjelaskan kenapa mereka tidak menanggapi keberatan-keberatan itu, sehingga pada puncaknya ketika DKPP memberikan putusan bahwa mereka melanggar etik, itu juga baru belakangan gitu. Lalu tadi disampaikan juga tentang, lalu selanjutnya tentang kenapa tidak pernah kita membuat komplain terhadap pencalonan Gibran. Nah, ini salah lagi nih. Mungkin juga membacanya juga kurang lengkap. Kami sudah mengajukan keberatan, baik itu ke KPU maupun itu ke Bawaslu, dan kami punya buktinya. Dan bukti itu kami ajukan di MK, masuk dalam daftar bukti kami. Sehingga ini kesalahan yang cukup fatal. Dan kami juga baru tahu tadi bahwa yang mengajukan komplain itu tidak hanya kami, ternyata banyak sekali masyarakat juga mengajukan. Artinya ini masalah serius yang tidak ditanggapin KPU. Seharusnya termohon menjelaskan kenapa mereka tidak menanggapi keberatan-keberatan itu, sehingga pada puncaknya ketika DKPP memberikan putusan bahwa mereka melanggar etik, itu juga baru belakangan gitu. Lalu tadi disampaikan juga tentang Sirekap. Kalau soal Sirekap ini
semua masyarakat sudah tahu bahwa Sirekap ini bermasalah. Jadi bukan alat bantu, tapi alat kecurangan, alat yang membuat masalah kalau soal Sirekap. Jadi rekap ini betul-betul menjadi hal yang memprihatinkan. Dengan anggaran sedemikian rupa, ternyata Sirekap ini tidak membantu apa-apa. Tadi kuasa hukum pemohon sempat menyebutkan bahwa Ketua KPU Pak Hasim paling hebat. Saya pikir itu masyarakat bisa menilai lah berapa banyak kasus kode etik yang telah menimpa beliau. Kaitan dengan pihak terkait tadi, pihak terkait itu menjelaskan tentang bahwa yang apa kami sampaikan itu adalah narasi-narasi saja. Seperti yang kami sampaikan sebelumnya, narasi yang kami sampaikan itu adalah fakta, tidak hanya dongeng, dan itu kami ikuti dengan bukti-buktinya. Di situ ada lampiran-lampiran buktinya. Tentang tadi kenapa ke MK tidak ke Bawaslu, sudah kami jelaskan juga sebelumnya bahwa yang kami terus didorong dengan pelanggaran-pelanggaran penggunaan kekuasaan, penggelontoran bansos. Bansos memang betul ada di APBN, bansos itu ada dalam undang-undang, tapi cara penggunaannya yang kita persoalkan. Kenapa Januari langsung muncul? Dan kalau bansos itu ditentukan ada daftar penerimanya, tapi diberikan di depan istana, apakah mereka yang miskin itu suruh lewat depan istana kemudian diberikan langsung oleh para menteri? Ini yang kita soal. Bansosnya boleh, tapi yang kita soal adalah politisasinya. Tujuannya adalah untuk orang miskin, tapi kenyataannya adalah untuk kewenangan. Itu yang tidak dibantah. Itu yang tidak dibantah dalam keterangan pihak terkait. Makanya kalau kita mencermati itu, kita optimis. Permohonan kita itu tidak dibantah head to head atau apple to apple. Mereka membantah hanya normatif, bansos itu ada undang-undangnya, bansos itu boleh. Tapi kemudian kalau kita membuktikan lebih jauh, kenapa bansos itu dicairkan dan dibagikan di bulan Januari lebih dari kewajaran, kemudian dibagikan oleh menteri-menteri yang bukan menteri sosial. Kemudian yang kedua, ya, berkenaan dengan eksepsi tadi, ya, eksepsi yang sudah Mas Ari sampaikan. Eksepsi itu bukan dalam ranah perselisihan hasil sepertinya. Eksepsi absolut. Absolut dipandang oleh pihak terkait, ini bukan kewenangan MK. Lihat dong objeknya. Pelajari betul hukum acaranya. Objek permohonan kita adalah pembatalan keputusan KPU tentang penetapan hasil. Dengan objek itu maka kemana permohonannya? Ke Mahkamah Konstitusi. Nah, kemudian tenggang waktu Mas Ari sudah menyampaikan 3 hari setelah penetapan. Gitu. Kami ajukan bahkan 00 lewat berapa? 0058 di hari pertama. Bagaimana mereka mengeksepsi lewat waktu gitu. Jadi tanggapan-tanggapan yang tidak dalam kehakiman praktek hukum acara. Jadi dengan keterangan itu, ya karena keterangan itu tidak kuat, kami bahkan membantu kami cukup senang begitu dari persidangan. Belajar ikhlas dari Hotman Paris. Belajar ikhlas kok ke sosok yang selalu menampakkan kemewahan hidupnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Zaman. Kali ini saya kembali tertarik untuk membahas sosok yang fenomenal ini, Hotman Paris Hutapea. Nah, saya angkat ini justru karena menarik kisahnya, jadi mesti ditonton sampai tuntas ya. Beberapa waktu yang lalu Hotman Paris dinasehati Agim untuk semakin mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, dan beliau pun dengan sigap menyatakan setuju dan sadar akan hal tersebut. Hotman Paris pun mengurai pendapat dan perasaannya, termasuk soal kematian hingga rencana pensiun yang akan ia laksanakan. Di perbincangannya dengan Agim di Senin 5 Mei lalu, salah satu nasihat Agim kepada Hotman Paris agar sang pengacara itu berhenti mengejar dunia. Udahlah, udah umur 60 tahun, pensiun aja, belajar agama yang benar, ujar Agim. Itu saya rindukan terus. Begitu respon cepatnya Hotman Paris. Rupanya, Hotman Paris pernah punya mimpi ingin hidup hingga umur 124 tahun. Tapi kini, ia sadar bahwa panjang umur adalah sebuah masalah. Hotman Paris memang sosok fenomenal di Indonesia.
salah satu pengacara kondang yang selalu menampakkan kemewahannya dengan berbagai atribut gelang, kalung, cincin yang semuanya berkilauan emas berlian. Gaya dan aksi Hotman Paris pun juga selalu menarik perhatian banyak orang, termasuk netizen. Punya sederet mobil mewah seperti Lamborghini dan Ferrari, belum lagi koleksi berbagai barang mewah, mulai dari jam tangan sampai sepatu. Dia memang fenomenal.